Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan model coaching Tirta, di mana posisi untuk yang pertama coachnya Ibu Lasma Silaban dan coachingnya saya sendiri Ahmad Fadli Silain. Oke, baiklah kita mulai. Untuk coach Ibu Lasma Silaban, didengar suaranya? Dengar Bapak. Oke. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Fadli. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu ini. Tidak masalah Pak Fadli. Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan yang mendesak Bapak. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya sebenarnya sedikit mau curhat Bu tentang sedikit masalah di kelas saya. Apakah Ibu ada waktu untuk bantu saya? Oh, dengan senang hati Pak Fadli. Saya kebetulan hari ini kegiatannya tidak ada yang terlalu mendesak. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau masalah yang saya hadapi nih Bu. Sekarang Bu mengajar di kelas tinggi gitu Bu. Nah, yaitu kelas 4. Nah, saya sudah melakukan awalnya menggunakan sistem asesmen diagnostik yang seperti Ibu perintahkan. Dan ada salah satu anak yang saya temukan di kelas saya itu memiliki ketimpangan yang sangat jauh, yaitu masalah membaca dan menulis teks Bu. Oh, begitu ya Pak. Bisa diceritakan bagaimana masalahnya sebenarnya? Dengan adanya ini Bu, memang sedikit masalah cukup serius bagi saya ini Bu sebenarnya Bu. Cukup serius. Cukup serius ya Pak ya. Silakan mungkin. Nah seperti ini Bu, si anak itu sulit untuk menjawab soal pelajaran yang berkaitan dengan bahasa. Nah bahasanya seperti teks bacaan seperti itu Bu. Sulit menjawab soal bagaimana, kalau boleh tahu Pak? Nah, seperti ini Bu, si anak tidak dapat menjawab soal atau mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan teks ataupun bacaan Bu. Tetapi si anak ini ada sedikit berbedanya, yaitu ketika dia mengenal angka, ketika dia belajar matematika, dia bisa Bu, dan cukup baik kalau berkaitan dengan angka dan matematika Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan kejadian ini? Sejujurnya Bu, saya sangat miris dengan keadaan ini. Maksudnya saya bilang seperti memaksakan anak kok bisa ya naik kelas, padahal kategori anak yang untuk tingkatan kelas tinggi itu minimal kategorinya adalah bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung. Seperti itu ya Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Bapak, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar untuk anak tersebut? Nah, untuk anak tersebut, Bu, saya mencoba lakukan pendalaman baik dari sektor anak tersebut sendiri, kemudian sektor guru kelas sebelumnya juga, Bu, sudah saya coba mendalami, dan termasuk orang tuanya, Bu. Apakah orang tua, guru sebelumnya, sudah mengetahui bahwasanya anak tersebut mengalami kendala seperti ini, Bu? Lalu apa tanggapan guru sebelumnya Pak? Dan orang tuanya Pak? Memang anak tersebut dikatakan sama guru sebelumnya memang mengalami kesulitan dalam menulis dan membaca Bu. Hal itu terang dan jelas. Si anak tersebut pernah saya tanya secara personal Bu, kenapa tidak bisa membaca dan menulis? Beliau atau anak tersebut menyatakan, saya tidak suka membaca, saya tidak suka dengan menulis, gitu, seperti itu Bu. Lalu untuk sektor guru dan orang tuanya bagaimana Pak? Nah, sebenarnya orang tuanya Bu sudah cukup andil dalam melakukan tindakan pemecahan masalah agar anak tersebut bisa membaca dan menulis. Seperti orang tuanya sudah melakukan pendekanan berkaitan dengan penambahan pembelajaran seperti les privat dan les tambahan di salah satu bimbingan belajar di luar Bu. Sudah cukup bagus yang dilakukan orang tua siswa tersebut ya Pak? Iya Bu, saya juga seperti itu, udah cukup bagus sih orang tuanya Bu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Nah, pasti
pastinya Bu, selama hampir sudah 1 bulan lebih ini saya merasa kurang nyaman ya Bu. Kenapa saya bilang kurang nyaman? Karena terjadinya ketimpangan yang sangat jauh. Mengapa di kelas 4 masih saya temukan anak yang belum bisa membaca dan menulis dan terlalu dipaksakan untuk bisa naik kelas sampai ke kelas tinggi. Nah, masalah ini akibatnya jadi saya juga bingung melakukan sesuatu dan bertindak seperti tadi Bu. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Benar Bu. Mungkin untuk kondisi seperti ini Pak Fadli, Bapak harus melakukan komunikasi yang intens dulu dengan orang tuanya. Benar Bu, saya akan juga coba menggunakan sistem mencari yang cocok sesuai dengan kebutuhan anak berkaitan dengan gaya belajar agar bisa minimal mengimbangi dapat membaca dan menulis seperti itu ya Bu. Betul Pak, itu sudah merupakan langkah yang bagus sekali dan seharusnya memang Bapak juga harus bisa membuat Untuk jangka terdekatnya pastinya saya harus melakukan pendekatan ke anak dan wajib saya ingin berniat memang betul-betul menemui orang tuanya agar kita sama-sama di pusat pendidikan antara saya, peserta didik, dan orang tua peserta didik untuk melakukan tindakan dalam pemecahan masalah ini Bu. Wow, itu sangat bagus sekali menurut saya Pak Fadli. Nah, dengan adanya rencana ini Bu, jangka terdekatnya saya akan coba sebagai wali kelas memberikan waktu tambahan dalam pemecahan masalah, yaitu saya akan berikan waktu untuk anak ini belajar bersama saya untuk belajar menulis dan membaca guna meningkatkan kualitas membaca dan menulisnya Bu. Wow, itu sebenarnya sudah sangat langkah yang bagus sekali. Mudah-mudahan nanti ada perubahan ya Pak untuk anak kita ini. Benar Bu. Dan kebetulan saya juga sedang melakukan pendidikan di guru penggerak Bu di angkatan 5. Di situ saya sedikit ada tambahan pembelajaran yaitu berkaitan dengan kebutuhan anak dengan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi guna efektivitas kebutuhan siswa. Dan ini akan saya coba untuk kepada anak didik saya ini guna minimal mengimbangi seperti tadi yang saya sampaikan Bu. Bagus sekali itu Pak. Bapak bisa mengimplementasikan apa yang sudah Bapak dapatkan di guru penggerak di sekolah kita. Itu yang saya harapkan. Siap Bu, siap Bu. Pastinya saya akan implementasikan guna minimal anak tadi dapat bisa sama dan bisa memahami membaca dan menulisnya Bu. Oke, saya pikir itu sudah langkah yang terbaik yang sudah Bapak lakukan. Nah, di sini Bu, jujur pertama saya sudah cukup senang ya Bu. Ibu memberikan waktu kepada saya, kemudian juga bekerja sama dalam memecah masalah ini. Pastinya saya juga ingin butuh bantuan dari Ibu, di mana dalam pembelajaran membaca dan menulis, jujur saya selama ini kan Bu, Ibu tempatkan di kelas tinggi, jadi saya belum menguasai bagaimana ide-ide dalam cara cepat membaca dan cara cepat menulis. Nah, itu mungkin saya butuhkan adalah guru-guru kelas rendah untuk Ibu bisa tambahkan ke saya atau memberikan kepada mereka tambahan waktu kepada anak saya yang mengalami kebutuhan tadi, Bu. Saya akan coba komunikasikan nanti dengan guru lain, terutama guru kelas rendah. Siapa tahu mereka bisa bersedia meluangkan waktunya, Pak Fadli. Iya Bu, karena mereka pastinya memiliki kualitas pengalaman dalam mencapai bagaimana anak bisa membaca dan menulis. Oke, itu sudah sangat bagus sekali langkah yang Bapak lakukan. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Ya, Saya kira cukup seperti itu aja Bu. Dan pastinya juga saya terima kasih banyak Ibu
untuk waktunya, sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk anak siswa kita, dan pastinya anak siswa kita bisa hasilnya bahagia, Bu. Seperti ada yang kemarin di kolom bagja di CGP kami, Bu, ada namanya hasilnya supaya anak itu bahagia, dan kita pasti juga bahagia, Bu. Sama-sama Pak, terima kasih kembali Pak. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Boleh saya keluar ya Bu? Iya, silakan Bapak. Oke. Untuk sesi yang pertama udah ya Pak. Masuk kami sesi yang kedua. Sesi kedua saya jadi kepala sekolah. Oh kebetulan saya di rumah, jadi saya tambahin sedikit pakai jas ya Bu. Nah ini dia agar. Oke. Selamat siang Bapak, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Ibu. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu ini agak kurang seperti hari biasanya Bu. Tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf Pak, saya sudah mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa Bu. Kebetulan hari ini saya sangat tidak ada kegiatan yang mendesak seperti itu Bu. Begini Bapak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Lasma. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Bu Lasma? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan masalah yang sedang saya hadapi Bapak. Kok bisa seperti itu Ibu Lasma? Iya Bapak, kalau menurut saya sebenarnya masalah ini udah cukup serius Pak. Kalau menurut Ibu, ini masalah ini cukup serius ya Bu? Iya Pak, murid saya ini hanya hari ini datang dan besoknya tidak datang, bahkan sampai bisa 1 minggu ke depan tidak hadir. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan kejadian seperti ini Bu? Saya sejujurnya sangat miris sekali Pak dengan keadaan yang dialami anak kita ini. Soalnya menurut informasi dari temannya, dia tidak menetap di suatu tempat Pak, karena orang tuanya sudah berpisah. Nah, kalau seperti itu, ada nggak masalah dengan anak ini dengan orang tuanya Bu? Sebelumnya Pak, saya sudah memanggil orang tuanya dengan menggunakan surat yang Bapak buat dan ditandatangani 1 bulan yang lalu. Kemudian saya sudah menelepon orang tuanya juga Pak, tapi sejauh ini belum ada perubahan Pak. Kurang harmonisnya ini masih sama atau sudah berpisah Bu? Sudah berpisah Bapak. Sejauh dia hadir, apakah Ibu sudah mencoba untuk menghubungi orang tuanya? Sudah Bapak, orang tuanya juga sudah berjanji Pak untuk mengantarkan anaknya setiap hari ke sekolah. Sebenarnya sudah cukup bagus ya. Tapi
Apakah tanggapan orang tuanya, pernah Ibu berkomunikasi dengan orang tuanya Ibu ataupun bertemu? Pernah Bapak, memang waktu saya bicara dengan orang tuanya, saya sudah menyampaikan perihal absen yang banyak dan dampak dari ketidakhadirannya yang mengakibatkan dia ketinggalan pelajaran dari teman-temannya. Hmm. Nah, sebenarnya sudah cukup bagus. Setelah Ibu menceritakan ini, apa yang Ibu rasakan ketika anak ini mengalami hal seperti ini, Bu? Terus terang, Bapak, beberapa hari ini saya memang merasa kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya saya bingung dalam bertindak, Bapak. Benar ya, Bu. Saya cukup paham keresahan Ibu yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, di mana anak lain sudah baik dalam proses mengajarnya, namun anak murid ini dalam kondisi kehadiran yang sangat minim. Bagaimana untuk bisa menuntaskan nantinya untuk kegiatan ujian ya, Bu? Iya, Bapak. Seperti itulah, Bapak. Oke, rencana Ibu sudah sangat bagus ya untuk kerabat yang mungkin nantinya Ibu berikan surat panggilan kepada kerabat yang sejauh ini dan selama ini merawat dia. Seperti itu ya, Bu? Hmm. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, itu udah cukup bagus, Bu. Nah, rencana Ibu ke depannya demi mendapatkan solusi ini, apakah ada yang Ibu butuhkan dari kegiatan rencana yang kita lakukan ini, Bu? Belum ada, Bapak. Apa Bapak ada solusi lain, Pak? Oh, seperti itu pastinya saya akan laksanakan kepada guru-guru dan pastinya juga saya akan coba nanti ketika anak tersebut hadir, tolong Ibu bawa juga ke ruangan saya agar bisa kita lakukan pendekatan dan bagaimana solusi baiknya ke depannya agar anak ini minimal meminimalisir ketidakhadirannya dan juga guna untuk melanjutkan bagaimana proses belajar mengajar agar Ibu juga nyaman dalam proses belajar mengajar. Seperti itu, Ibu. Benar, Pak. Benar, saya sependapat dengan solusi yang Bapak tawarkan, Pak. Siap, Bu. Syukurlah, Bu. Saya juga sudah sedikit senang melihat
kontribusi seorang wali kelas dalam penanganan kasus seperti ini yang dibutuhkan seorang wali kelas guna menjadikan wali kelasnya lebih baik dan semua dapat mendapatkan apa yang diinginkan seorang wali kelas. Nah, untuk rencana tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu dalam mensukseskan pembelajaran Ibu dan anak tersebut juga tidak hadir lagi? Bagus sekali ide Ibu, mulia, sangat-sangat mulia. Dan pastinya kalau misalnya Ibu kasih tambahan waktu untuk mengejar ketertinggalan tadi, mudah-mudahan juga nanti bisa pada waktu ujian juga sama-sama maksimal, bisa sama-sama dapat ilmu ya Bu. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih luar biasa. Dah, untuk terakhir mungkin Bu, ada nggak yang lain selain yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Oke Bu, nanti pastinya saya juga akan menghimbau kepada guru-guru untuk selalu sama berkolaborasi supaya anak tersebut juga jangan minder. Dan pastinya Bu, ketika nanti Ibu juga mengunjungi ke rumahnya, mungkin dukungan yang saya berikan adalah kabari apa yang dibutuhkan seperti akomodasi. Mungkin nanti kita kasih juga kepada anak tersebut oleh-oleh dari saya sebagai kepala sekolah. Berikan kepada dia bahwasannya sekolah kita sangat merindukan dia, jangan lagi tidak hadir lagi, jangan kalau ada masalah tolong ceritakan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa membantu anak tersebut. Dan Ibu juga kalau misalnya ada apa segera kabari saya, dan pastinya kita akan memberikan sharing-sharing yang cocok dan kita akan berikan solusi yang baik untuk menangani kasus tadi Bu. Ya, benar. Siap Bu, benar. Sama-sama Ibu. Siap. Tidak apa-apa Bu. Pastinya untuk sekolah ini saya akan luangkan, apalagi untuk guru-guru seperti Ibu Lasma yang peduli kepada anak muridnya, saya akan berikan waktu dan pastinya kita akan sama-sama mencari solusinya Bu. Ya Bu, sama-sama. Silakan Bu. Semangat ya Bu. Oke, cukup. Pak Yan, terima kasih waktunya Pak Yan. Oke ya. Cukup ya tadi ya? Ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan rekamannya jadi ya. Ya, oke. Pak Silayan, itu yang belum dibaguskan. Siapa? Ya, biar enak ininya. Ya, oke. Ya, Pak. Selamat malam ya. Oke. Selamat malam. Yuk. Sama saja, nggak apa-apa.
Oke ya, live ya. Yuk. Ya Bu. Mulas mapaten